Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa kita semua di dalam keadaan sehat. Allah memberikan kita kesempatan untuk terus melanjutkan puasa di bulan Ramadan ini, bisa menikmati sahur dengan tenang, melanjutkannya dengan sholat subuh, dan kita bisa memanfaatkan waktu yang begitu Allah muliakan, yaitu waktu pagi ini setelah subuh ini dengan kita membahas ilmu, ya. Jadi membahas Quran merupakan salah satu pilihan yang paling baik ya untuk mengisi waktu pagi. Baik sahabat-sahabat sekalian, pada pagi hari ini saya akan sedikit berbagi kepada rekan-rekan semua tentang apa yang saya pelajari, apa yang saya simak dari bagaimana ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu dikaji oleh Ustadz Numan Alikan. Salah satu yang paling berkesan bagi saya adalah ketika beliau membahas tentang 3 ayat ya di dalam surat Al-Isra, yaitu ayat 83, 84, dan 85. 3 ayat ini menjelaskan bagaimana perilaku manusia jika dia tidak mendapatkan petunjuk, dan kemudian bagaimana jika dia mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu tentu saja Allah berikan dalam banyak cara dan dalam banyak bentuk. Yang dikaji di dalam surat Al-Isra ini adalah petunjuk berupa kesadaran diri, kesadaran akan karakteristik keunikan diri, dan itu membawa kita kepada kesadaran akan tugas spesifik di dalam hidup. Untuk apa saya diciptakan oleh Allah dalam hidup ini? Yang pertama tentu saja jawabannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Sesuatu tugas yang sifatnya sama di seluruh alam semesta ini, semua makhluk yang Allah ciptakan tugasnya itu. Namun memang manusia itu ada yang menjalankan, ada yang tidak. Nah, namun kemudian kita juga diberitahu bahwa kita memiliki kekhususan, karakteristik unik diri masing-masing, dan kita memiliki jalan untuk kemudian di sana kita menjalankan tugas beramal soleh sesuai dengan karakteristik keunikan kita masing-masing. Nah, seperti itu. Itu yang akan bisa orang sadari begitu ya. Walaupun tentu saja menyadari ini bukanlah hal yang mudah, karena ini bagian yang ada bagian yang merupakan rahasia dan bagian yang tersembunyi ya. Ya, ada rahasia dan ada yang tersembunyi. Nah, ini tuh yang tersembunyi ya. Kalau rahasia itu kan sesuatu yang kita tahu, orang lain tidak tahu. Ada di dalam diri kita, kita tahu itu, tapi orang lain tidak tahu. Nah, namun ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita. Allah yang meletakkan di dalamnya. Namun kita sendiri tidak tahu gitu, karena masih tersembunyi. Nah, kalau sudah tersadari, sudah terungkap, nah di sanalah baru kita akan mengetahui. Dari situ kita mendapatkan petunjuk. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi ini membahas tentang surat Al-Isra ayat 83 sampai 85. Jadi dalam surat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada na'a bi janibih. Wa idza massahu syarr kana ya'usa. Jadi yang pertama kita bahas atau yang kita tinjau adalah ayat 83. Di situ Allah menunjukkan kepada kita bagaimana tabiat manusia itu, perilakunya seperti apa. Wa idza an'amna 'alal insan, jadi apabila Allah memberikan kesenangan kepada manusia.
niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. A'rad na'bi janibi. Dia berpaling. Wa idza massahu syarr kana yausa. Dan apabila dia ditambah kesusahan, niscaya dia berputus asa. Lebih spesifiknya pengertian dari atau tafsiran menurut Ustaz Numan Ali Khan terkait ayat ini adalah, jadi manusia itu kalau dia mendapatkan kesenangan, kemenangan, kesuksesan begitu ya, dia merasa ini adalah kesuksesan saya, ini adalah keberhasilan saya. Dia merasa bangga atas itu. Dia tidak sadar betapa itu semua ada dalam hidupnya ya Allah yang memberikan. Karena sesungguhnya la haula wala quwwata illa billah, sesungguhnya tidak ada daya upaya yang manusia miliki. Hanyalah Allah saja yang kuasa untuk mengatur segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu. Nah, orang yang seperti itu, yang dia berbangga diri, bersombong diri ketika dia mendapatkan kesenangan, dan kemudian dia berpaling gitu ya. Berpaling di sini, ya dia mengabaikan hal-hal lain, faktor-faktor lain, gitu ya. Ini kebanggaan, ini kesuksesan saya gitu. Nggak usah mengkait-kaitkan dengan hal yang lain. Itu adalah sebuah bentuk kesombongannya. Nah, pada orang yang sama, maka ketika keadaan berbalik, ditimpa kesusahan, dia berputus asa. Kenapa? Karena dia memang tidak tahu harus bersandar kepada siapa. Karena selama ini juga dia berpaling dari Allah. Maka ketika dia ditimpa kesusahan, dia sadar bahwa dia itu tidak punya daya upaya. Sehingga dia berputus asa. Seperti itu. Nah, kita akan bisa terhindar dari yang seperti itu jika kita menyadari dari mana kesuksesan itu datang. Dan kita pun menyadari mengapa jika ada masanya kita berhadapan dengan kesusahan. Dan walaupun susah, ini sesuatu yang tetap penting untuk kita perjuangkan. Kita tidak akan berputus asa. Bagaimana menjadi manusia yang seperti itu? Salah satunya mari kita pahami bagaimana ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya Allah menyampaikan kul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah setiap manusia berbuat sesuai dengan syakilahnya. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Jadi katakanlah setiap manusia itu bertindak sesuai dengan syakilahnya masing-masing. Syakilah ini apa? Syakilah itu adalah bentuk yang unik ya. Bentuk diri kita. Allah sudah menjadikan setiap manusia itu dalam bentukan yang unik. Dia bukan tiruan. Ketika Allah menciptakan Anda, dahulu kala sekian miliar manusia sebelumnya, tidak pernah Allah menciptakan Anda dalam versi terdahulu. Itu tidak pernah. Dan tidak akan pernah ada lagi yang Allah ciptakan sebagai Anda yang versi kedua atau Anda yang versi ketiga. Tidak ada. Allah itu menjadikan kita sangat unik. Dan keunikan itu juga terkait bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana kita cara berinteraksi dengan orang. Apa yang kita amati, yang paling kita perhatikan dari kehidupan ini. Apa yang paling membuat kita bersemangat, apa yang membuat kita takut begitu ya. Setiap orang itu Allah jadikan unik. Terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, kemudian terlahir sebagai anak tertua atau anak paling kecil atau anak tengah dan sebagainya.
terlahir di Indonesia kah, atau ada orang yang terlahir di negara Eropa, dan lain sebagainya. Dari semua itu, yang paling menjelaskan apa itu maksud syakilah itu adalah tentang karakteristik keunikan diri kita. Tadi bagaimana cara kita merasa, berpikir, berperilaku, itu adalah syakilah. Begitu. Jadi kul kullu ya'malu ala syakirati farabukum a'lamu biman huwa ahla sabila. Dan hanya Tuhan mula yang paling mengetahui siapa yang paling terpandu jalannya. Menurut Ustaz Numan, artinya orang itu dengan syakilahnya mesti mencari sabilan, jalannya, jalan yang unik, jalan hidup yang unik. Di mana jalan itu kenapa menjadi jalan yang unik? Karena dia sendiri sebagai pribadi yang unik. Jadi setiap manusia itu dengan karakteristik dirinya yang unik, dia akan memiliki jalan serta perjalanan hidup yang unik. Dan di situ dikatakan syakilah ini dikaitkan dengan berbuat, beramal. Jadi sahabat-sahabat sekalian, selain tentu saja kewajiban kita itu adalah menjaga akidah, menegakkan akidah di dalam hidup kita, kemudian mengamalkannya di dalam ibadah. Dan kalau perkara ibadah sudah jelas, beribadahlah dengan cara yang sama sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh. Namun setelah itu kita semua akan memiliki peran beramal soleh di tengah kehidupan ini, peran-peran yang unik. Pertanyaannya bagaimana kita sampai ke jalan tersebut? Jalan amal kita masing-masing itu berbeda. Pertanyaannya bagaimana kita menyadari jalan yang mana yang Allah sediakan buat kita. Yang mana jika sambil kita tadi beriman, menegakkan sholat, kemudian beramal soleh, kita merasa untuk inilah ternyata Allah menciptakan saya. Ternyata untuk maksud inilah Allah menciptakan saya. Dan Anda bisa merasakan itu betul karena di hadapan berbagai macam urusan di tengah kehidupan ini, di tengah berbagai keadaan dan tantangan yang ada, Anda memang merasakan sekali bahwa Anda sudah dipersiapkan, sudah dimodali untuk kemudian betul-betul bisa mengemban amanah dengan sangat baik di suatu urusan. Sebaliknya di urusan-urusan lain Anda merasa begitu berkekurangan gitu. Saya kok kayaknya nggak punya kemampuan apa-apa ya begitu di dalam urusan ini. Sudah berusaha mencoba, tapi mengapa begitu mudah kelelahan? Apakah saya kurang bekerja keras? Tapi memang tampaknya bukan gitu. Namun begitu kita sudah menyadari ini loh jalan amal saya sesuai dengan syakilah saya. Inilah sabilannya saya gitu. Nah itu Masya Allah. Nanti akan terasa bahwa luar biasa ya, ternyata Allah sudah memberikan potensi besar pada diri saya. Apakah dalam bentuk kecerdasan, kreativitas, ataukah dalam bentuk ketekunan kerja, ketelitian, kemampuan untuk menjalankan sesuatu dengan begitu sempurna, atau justru kemampuan berinteraksi dengan manusia, mempengaruhi, memahami manusia, bahkan menggerakkan manusia. Setiap orang itu punya karakteristik dan keunikan, kelebihan yang berbeda-beda. Secara operasional dalam aktivitas saya sehari-hari, saya mengatakan itu sebagai bakat dan sebagai kekuatan. Jadi bakat itu bagian dari syakilah seorang manusia. Bakat tadi cara berpikir, cara merasa, cara berperilakunya yang unik. Dalam cara berpikir, cara merasa, cara berpikir yang unik tersebut ada potensi keunggulan. Itu yang kita sebut sebagai bakat. Misalnya saya secara alami sangat senang memperhatikan sifat perilaku dan kebiasaan orang lain. Dan saya bisa secara alami mengingat, oh orang ini karakternya seperti ini. Kemudian biasanya jadi sudah langsung bisa terbayang orang ini kira-kira kalau berkarir bagusnya ke bidang apa. Kalau memilih jurusan kuliah misalnya ada anak SMA, itu cocok gak ya anak ini kalau misalnya masuk ke
bidang-bidang pendidikan terkait sains teknologi misalnya, atau ke dunia sosial, komunikasi, dan lain sebagainya. Secara natural saya memperhatikan karakter orang dan bisa sedikit banyak bisa membayangkan kira-kira orang ini paling akan produktif itu di aktivitas atau peran apa. Atau contoh lain, barangkali di antara sahabat-sahabat sekalian ada yang memiliki perasaan yang begitu peka sehingga secara alami Anda bisa merasakan perasaan orang lain. Teman Anda belum cerita, tapi kok rasanya saya sudah paham gitu ya, apa yang dia rasakan, dia masalahnya apa gitu. Dan itu membuat Anda begitu peduli sama orang lain. Ada lagi orang yang bisa dengan mudah ketika melihat sederetan angka-angka begitu ya, perhitungan, dengan mudahnya bagaimana perhitungan itu bekerja, dengan mudahnya tergambar jelas di pikiran Anda. Dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali karakteristik unik yang bisa kita gali dari diri kita terkait bagaimana cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku yang merupakan bagian dari yang tadi di ayat ini dikatakan sebagai syakilah. Dan kemudian tadi ini semua mau digunakan dalam amal soleh yang mana? Itulah sabilan. Dan sebenarnya singkat kata ini bisa membantu kita menjawab pertanyaan. Saya ini sebaiknya menekuni bidang apa ya dalam pekerjaan? Saya memilih karir yang mana? Mengapa mengerjakan yang satu dengan mengerjakan yang lain? Rasanya kok sangat berbeda ya. Di bagian ini saya cepat lelah, cepat jenuh. Tapi di bagian itu saya begitu menyenangkan, begitu bersemangat, tidak ada bosannya gitu. Kenapa ya begitu? Nah itu karena itu adalah wilayah kekuatan Anda. Carilah di sana yang betul-betul merupakan sabilannya Anda. Tempat amal soleh Anda tuh yang mana? Jadi carilah itu. Bukan cari uangnya ya. Nanti kalau uang rezeki itu Allah sudah menjamin. Allah pasti datangkan. Dalam keadaan kita sadar ataupun tidak. Dalam keadaan kita bersyukur ataupun kufur. Allah itu maha adil, setiap makhluk Allah kasih rezekinya. Tidak dikurangi sedikit pun kadarnya begitu ya. Karena sudah Allah tetapkan. Tapi kalau kita hanya mikirin nyari uangnya, biasanya orang kemudian lupa bersyukurnya. Berbeda kalau kita tadi membiasakan diri untuk fokusnya adalah beramal solehnya. Dan kita mencari, saya itu ditunjukkan oleh Allah tuh ke sabilan yang mana. Salah satu caranya dengan mengamati ke dalam diri sendiri. Syakilah saya itu seperti apa sih? Nanti kita insya Allah. Dan memang hanya mungkin kalau Allah yang memandu. Dan oleh karena itu ada orang yang sudah terpandu jalannya, ada yang belum. Allah lah yang paling tahu siapa yang terpandu jalannya. Seperti itu. Itu yang kemudian sudah jelas Allah sampaikan ya di dalam ayat ke-84. Dan kemudian rangkaian ayat ini berlanjut ke ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qul liruhi min amri rabbih wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan itu hanya sedikit. Jadi jika saya tidak salah memahami bagaimana Ustaz Numan Alikan menjelaskan ayat ini mengungkapkan kepada kita kaitannya dengan syakilah yang tadi. Syakilah itu salah satu bentuk bagaimana manusia itu dibentuk sebagai dengan ruh yang khusus. Itu salah satu kekhususannya dalam bentuk syakilah tadi. Dan ini memang betul-betul jadinya menggambarkan diri Anda yang sesungguhnya. Bukan tentang tubuh Anda, begitu ya. Namun tentang karakteristik spesifik diri Anda.
Begitu. Nah, di sini jadinya setiap manusia itu memiliki kekhususan. Dan sahabat-sahabat sekalian, kembali ke ayat 83, itulah yang akan membedakan. Dan itu yang akan membuat bisa menjadikan kita seorang muslim yang ketika kita sudah berjalan di sabilan kita dan kita menyadari saya di sini bisa beramal soleh ini ya hanya karena Allah memberi potensi, hanya Allah memberikan kemudahan. Ketika sukses kita tidak sombong karena kita tahu ini dari Allah gitu. Kita betul-betul bisa merasakannya dalam diri kita. Ketika sebagian hal terasa begitu mudah bagi kita dan kita jadi dengan cepat bisa sukses, sementara bagi orang lain hal itu sulit. Tampaknya memang itu bukan jalan mereka, ini jalan kita. Itu jalan Anda. Anda dimudahkan di situ. Jangan sampai lupa bersyukur. Jangan sampai kemudian berpaling dan sombong. Itu sebenarnya. Jadi kembali pemahamannya ke ayat 83 lagi. Jadi kalau Allah sudah menunjukkan kepada kita sedikit dari karakteristik ruh kita, itu harusnya kita bersyukur ketika terbukti betul Allah hadirkan banyak kemudahan begitu ya. Dan jika kemudian kita berhadapan dengan kesulitan, tidak perlu berkeluh kesah. Jangan berputus asa. Karena kita tahu kita ada di jalan ini dengan segala tantangannya, dengan segala kesulitan. Inilah memang ujian bagi saya, inilah latihan kesabaran saya. Allah yang memberikan ini buat saya. Dengan seperti itu kita tahu, oh, kalau Allah yang ngasih ujian ini, nanti jawabannya, solusinya dari Allah juga kok. Ya tenang aja. Kalau kita yang harus menjamin solusi dari kesulitan yang sedang kita hadapi, kita tuh tidak punya daya apa-apa. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi Ustaz Numan alihkan dalam satu kesempatan membahas tentang ayat 83 sampai 85 dari surat Al-Isra seperti itu. Mulai dari wa idza an'amna 'alal insan a'radana bi janibih. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kullu ya'malu 'ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhi min amri rabbih. Dan kemudian dari situ kita bisa betul-betul mengambil kesadaran bahwa Allah menjadikan kita sebagai pribadi yang unik begitu ya. Dan barang siapa yang menyadarinya, dia akan bisa terpandu jalannya ketika berhadapan dengan keberhasilan, dia bersyukur. Ketika berhadapan dengan kegagalan, dia bersabar. Jadi menarik sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi itu seakan-akan ayat ini justru jadi seperti Allah sampaikan dulu 83, 84, 85. Tapi pengertian yang berurutnya itu jadi seperti dari 85 ke 84 ke 83 gitu. Ya wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhi min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi manusia itu punya ruh. Ruh itu urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Sedikit pengetahuan yang Allah berikan kepada kita itu adalah tentang syakilah kita. Dan dari syakilah itu kemudian kita dapat sabilan kita. Barang siapa yang dalam dunia ini sibuk di sabilannya, ketika dia mendapatkan kesuksesan, dia akan bersyukur. Tapi yang tidak menyadari sabilannya, karena hanya Allah lah yang tahu siapa yang terpandu jalannya. Kalau dia tidak menyadari, maka dia begitu sukses berpaling, sombong, membanggakan diri. Namun jika ketika ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, entah ini pemahaman yang benar atau tidak. Dalam kesempatan selanjutnya, ya namanya kalau kita baca ayat kan 83, 84, 85. Ya ayat selanjutnya kita baca juga ya.
Kemudian saya bertemu dengan ya persis ayat selanjutnya. Ayat 86. Di situ disampaikan wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Saya membayangkan ya jika Rasulullah saja mendapatkan pernyataan atau katakanlah firman dari Allah itu seperti ini. Bisa loh Allah itu jika menghendaki, Allah itu melenyapkan apa yang telah Allah wahyukan. Jadi Allah sudah memberikan dan itu kemudian dilenyapkan lagi. Padahal sudah diwahyukan. Maka di saat itu kita akan sadar betul tidak ada lagi gitu ya, yang bisa menolong, tidak ada lagi yang bisa membela. Dan jika saya tidak salah memahami, kalau di sini dikatakan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami, artinya kenapa ini dilenyapkan? Karena manusia itu membangkang. Karena manusia itu melawan, padahal sudah dikasih. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda sudah mulai mengenal potensi diri Anda sebagai bagian dari syakilah Anda itu, Anda sudah mulai kemudian menemukan jalan amal Anda, dan kemudian Anda mulai menunjukkan kesuksesan, Anda berusaha bersyukur, tidak berpaling, begitu ya. Pertanyaannya sampai kapan? Sampai kapan? Harusnya kita bisa istiqomah bertahan sampai kelak tutup usia itu, ya harus senantiasa bersyukur kepada Allah dan harus senantiasa menjalani lillahi ta'ala. Nah, namun ternyata berat sekali tantangannya, karena bahkan tidak sedikit orang yang sudah mendapatkan kesuksesan, bahkan di dalam bidang dakwah sekalipun, itu kemudian dalam hidupnya itu melenceng. Dan kalau melenceng itu bisa kemudian ya diangkat kembali semua kesadaran yang Allah sudah berikan, semua ilmu yang Allah sudah berikan. Karena ternyata memang betul manusia itu bisa tersesat bahkan setelah Allah memberikan hidayah kepadanya, kita sudah pernah memiliki iman. Bagaimana mungkin manusia itu tersesat setelah beriman? Pada nyatanya ada kan memang. Dalam Al-Quran juga itu dibahas. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kenalilah diri Anda, temukanlah maksud penciptaan diri Anda, dan kemudian berjuanglah di situ dengan istiqomah dan dengan senantiasa ikhlas. Ujian pertama itu adalah menemukan jalan tadi. Dengan mengenal diri Anda bisa menemukan jalan. Ini suatu perjuangan yang sulit. Namun bukan ujian yang sesungguhnya atau ujian yang paling puncak. Ujian yang paling puncak adalah Anda sudah ketemu. Everything goes well. Semua sudah menjadi begitu bagus buat Anda. Pekerjaan jadi begitu mudah, karya-karya Anda bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat mengapresiasi dedikasi Anda. Terus begitu ya, Anda semakin didengarkan oleh orang banyak. Anda kemudian diminta menjadi mentor, Anda diminta untuk menjadi katakanlah seperti percontohan bagi orang lain, begitu ya. Pertanyaannya selama itu kemudian terus meningkat, apakah kita selalu kembali kepada Allah dalam keadaan sadar bahwa ini semata-mata hanya karena Allah yang memberikan? Atau kemudian kita terlena dan mulai lupa? Jika kita saksikan dalam kehidupan di masyarakat Indonesia saja, ya hal-hal yang seperti itu kadang ada di sekitar kita, bisa kita saksikan, termasuk di media ya.
termasuk di media. Ada orang yang sukses meroket, namun setelah itu redup dan hilang. Mengapa begitu ya? Nah, jangan sampai kita mengalami, Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, Allah sudah menunjukkan kepada kita, ini syakilahmu, ini jalanmu, ini sabilanmu. Kita sudah menempuh itu dan Allah sudah tunjukkan. Ini loh pertolongan yang engkau butuhkan, ini rezeki yang engkau butuhkan, ini kemudahan yang engkau butuhkan. Allah sudah memberi banyak. Dan ternyata kita lupa. Itu lebih mengerikan lagi saya kira. Baik, jadi sahabat-sahabat sekalian, terkait ayat 83, 84, 85, bahkan jika juga dilanjutkan dengan 86, itulah kesan yang begitu kuat pada diri saya dari bagaimana Ustaz Noman menjelaskan ayat-ayat ini, bahwa setiap manusia itu memiliki syakilah, dan dengan menyadari syakilahnya dia akan menemukan sabilan. Berjalanlah di situ dan senantiasalah bersyukur ketika diberi kesuksesan dan bersabar ketika diberi atau berhadapan dengan kesusahan. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sharing dari saya. Selanjutnya mudah-mudahan kita bisa diskusi dan ngobrol-ngobrol ya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Siap, Kang. Ya. Terima kasih banyak, Kang, atas pemaparannya yang luar biasa. Pokoknya saya nggak bosan-bosannya dengerin Kang Firman menjelaskan tentang Al-Isra ini ya. Ini ada pertanyaan, Kang. Ya. Dari Majdah Kudah. Assalamualaikum. Ya. Apakah termasuk kemampuan menghafal Al-Quran karena dijamin menghafal adalah dimudahkan? Ya. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, Allah sudah menjamin kepada kita bahwa menghafalkan Al-Quran itu akan dimudahkan. Namun kita akan menemukan juga bahwa kemudahan yang kita dapatkan dengan kemudahan yang orang yang dapatkan itu akan berbeda-beda juga gitu. Kita akan dimudahkan untuk menghafalkan Quran mungkin 1 juz dari 30 juz, ada yang sampai 3 juz dari 30 juz, ada yang seluruhnya. Kita bisa menyaksikan bahwa di dalam mengamalkan agama ini akan ada orang-orang yang memang begitu dimudahkan ya, kaitannya dengan Quran begitu ya. Ada yang dimudahkan kaitannya dengan berdakwah. Dan ini jadi langsung nyambung aja Mbak ya dengan pertanyaan selanjutnya. Siap. Begitu. Jadi memang betul ini dari Mbak Ramadini. Dan jadinya memang betul kita bisa memilih beribadah yang mana yang menjadi andalan kita. Karena sesungguhnya semua tindakan amal soleh itu kan bisa bernilai ibadah. Itulah ibadah andalan kita. Ada yang ibadah andalannya itu adalah misalnya memakmurkan masjid, mengelola masjid sehingga bisa semakin melayani banyak jamaah. Ada yang kemudian ibadahnya itu adalah memahami Al-Quran kemudian menjelaskannya seperti Ustaz Numan. Karena Ustaz Numan itu Allah beri kemampuan untuk memahami bahasa Al-Quran dengan begitu baik. Jauh lebih baik dari kebanyakan kita orang awam. Itu keunggulan beliau, Allah yang memberikannya, dan itulah peran beliau. Jadi ada orang-orang yang dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran, artinya memang itulah maksud penciptaan dirinya, itu. Dia ditugaskan untuk menjadi seorang hafiz, yaitu seorang pemelihara Al-Quran. Dia hafal Quran, dia pahami Quran, dia amalkan Quran, dia ajarkan Quran kepada orang lain. Nanti akan ada sahabat-sahabat kalian yang oleh Allah orang itu ditugaskan untuk menjadi pemelihara alam, memelihara sawah, memelihara hutan, memelihara sungai. Itu akan ada orang-orang yang seperti itu, dan
Tidak perlu merasa rendah diri begitu ketika, duh, apa ya saya ini sehari-hari cuma ngurus ternak, sehari-hari cuma ngurus sawah. Ya, itulah sabilan Anda gitu. Karena adanya ternak dan adanya sawah itu ya anugerah Allah kepada manusia, harus ada yang memelihara, harus ada yang mengurus, dan dari situ kemudian banyak orang juga mendapatkan manfaat dari hasil kerja memelihara alam tersebut, membudidayakan alam tersebut. Jadi memang ketika Allah menyatakan kepada manusia, kita itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh sekalian alam. Alam ini kan sangat luas. Kita akan berbagi peran. Kita menjadi khalifah, menjadi wakil, utusan dari Allah pada urusan-urusan tersebut. Karena kita dengan potensi yang kita miliki, kita memilih ibadah dan amal soleh andalan kita. Dan kemudian di sana kita menunjukkan kepada manusia lain, begini loh yang Allah inginkan itu. Beginilah caranya yang benar menurut Allah itu. Demikian. Jadi memang betul menyadari sakilah itu akan membuat kita mengetahui apa-apa yang Allah mudahkan bagi kita agar di sana kemudian itu amal soleh kita itu bisa kita pusatkan. Dan memang jika saya tidak salah ingat ya, dalam satu hadis itu, ketahuilah bahwa manusia itu akan dimudahkan untuk mengerjakan sesuatu yang untuk itulah dia diciptakan. Itu ada. Begitu, itu dalam satu hadis begitu ya. Ini berkaitan erat dengan surat Al-Isra ini. Demikian. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Majidah Kudah dan Mbak Ramadini. Pertanyaan dari Hani Yuniani. Ustadz, kalau orang menganggur, tidak mau bergerak, berusaha, dan sebagainya dalam jangka waktu lama, apa karena dia nggak tahu potensi dirinya atau bagaimana Ustadz? Baik. Ya, salah satu alasannya kemungkinan itu ya. Kemungkinan karena dia tidak tahu potensi dirinya begitu ya. Akhirnya kemudian dia karena merasa melakukan ini susah, melakukan itu susah, mencoba berbagai hal, kok rasanya seperti tidak ada yang mendatangkan hasil, kemudian tanpa disadari semakin lama semakin hilang semangat dan akhirnya tidak mau bergerak lagi dan jadinya menganggur begitu. Memang resiko dari tidak mengetahui potensi diri, tidak tahu apa yang Allah berikan kepada kita, jadinya seperti itu. Dan di mana letak kesalahannya? Ya letak kesalahannya karena tidak tahu dan tidak berusaha mencari tahu. Begitu. Sebenarnya dalam kaitannya dengan menyadari potensi diri ini, pada hakikatnya ya bisa diwakili dengan satu kata, sahabat-sahabat sekalian, yaitu bersyukur. Apakah kita sudah berusaha untuk menjadi seorang hamba Allah yang senantiasa bersyukur? Bersyukur itu sebenarnya seperti apa ya? Bersyukur itu diawali dari menyadari apa yang ada. Menyadari apa yang ada, itu dulu. Mulai dari menyadari apa rizki yang Allah sudah berikan kepada kita, nikmat yang ada. Kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya tetangga, kita punya teman, kita punya tubuh yang sehat, kita kemudian diberi kelimpahan harta misalnya. Biasakan kita senantiasa sadar dengan apa yang ada. Kemudian yang kedua, setelah sadar kita tahu nikmat itu dari mana. Apa yang ada dan yang ada ini dari mana, dari siapa.
Sehingga kita tahu kepada sumber yang memberi semua yang ada ini, kita berterima kasih. Kita merendahkan diri kita menyampaikan rasa syukur dan rasa terima kasih kita dengan cara memuji namanya. Alhamdulillah, Masya Allah, matur nuwun Gusti, seperti itu kira-kira. Itu menjadi bagian hidup seorang manusia. Kita yang begitu kecil ternyata senantiasa diberi nikmat oleh Allah yang Maha Besar. Kita sama sekali tidak penting bagi Allah gitu ya. Tapi Allah menyayangi kita dan memelihara kita. Nah, kemudian yang ketiga, karena kita sadar ini adalah pemberian, disitulah kita dengan akal kita bertafakur, berpikir, kenapa Allah memberi ini ya? Untuk apa? Nah, kemudian dengan ilmu yang kita cari juga, yang mana juga Allah sudah berikan di dalam Quran ini, kita akan sadar, oh ternyata yang ada adalah ini dari Allah, dan Allah memberi ini tuh untuk apa? Kita jadi tahu gitu. Nah, kalau kita terbiasa mensyukuri apa yang ada, kita akan senantiasa tahu hidup itu mesti ngapain, dan gak ada istilah nganggur sebenarnya. Kenapa orang itu banyak menganggur zaman sekarang? Dan kemudian gak apa? Di samping tidak tahu potensinya. Masalahnya adalah karena orang mikirnya kan nyari uang. Kembali lagi kepada tadi yang saya gambarkan. Kenapa orang nganggur tidak mau bergerak berusaha? Ya. Dalam jangka waktu yang lama dia sudah mencoba. Dia merasa saya sudah coba, tapi nggak ada hasilnya. Ketika dia bilang nggak ada hasil, kan yang dia maksud adalah uang. Karena merasa hasilnya sedikit, berhenti. Dia mencari, saya pengen yang hasilnya banyak gitu. Tapi wah susah. Di mana-mana banyak orang curang, saya dicurangi terus misalnya. Betul bahwa di luar sana ada orang curang dan itu menyulitkan Anda. Namun yang jadi masalah adalah kenapa ketika tadi, kembali ke ayat yang tadi kan, yang wa idza an'amna 'alal insan a'radana bi janibi wa idza massahu syarr kana yausa. Bagaimana sih perilaku orang pengangguran gitu ya? Kebanyakan itu kan berkeluh kesah, berputus asa, dalam keadaan susah. Jadi pertanyaan dari Mbak Hani Yunia ini terkait dengan persis seperti gambaran ayat 83. Karena dia betul tidak sadar potensi dirinya. Kenapa tidak sadar potensi dirinya? Awal mulanya adalah tidak terbiasa bersyukur. Iya. Jadi mulainya dari situ. Lihat apa yang sudah ada dan pikirkan berdasarkan ilmu yang sudah kita miliki. Bahkan ilmu itu pun dari Allah juga, nggak mungkin ada sumber lain. Untuk apa yang sudah kita miliki itu, apa yang harus kita lakukan? Maksud Allah ngasih ini tuh apa? Maksud Allah menciptakan ini apa? Maksud Allah menyediakan ini apa? Itu yang harus kita senantiasa tafakuri. Oleh karena itu saya kadang ditanya sama orang gitu ya, Mas, kalau orang tuh mau tahu bakat, potensinya, kemudian katakanlah wilayah karir dan kekuatannya itu, apa mesti selalu dengan melakukan tes gitu ya Mas? Enggak kok. Terus kalau anak-anak bagaimana? Nah, apalagi anak-anak itu belum perlu tes. Bagaimana bisa mengetahui itu? Mulai dari bersyukur, sadar apa yang ada. Saya kadang heran dengan orang yang menganggur, padahal di sekitar dia banyak sekali hal yang bisa dia kerjakan. Kalau seseorang menganggur dan misalnya dia tinggal di sebuah lingkungan perumahan, lingkungan RT gitu ya, atau di desa gitu, kok bisa sih nganggur gitu? Aneh buat saya. Apa yang ada dan tidak dia manfaatkan ketika dia menganggur? Yang pertama jelas waktu.
Allah beri waktu, kok cuma diem aja itu loh. Ya do something gitu ya, do something. Kalau yang nganggur dan nggak tahu ngapain, mesti ngapain, saran saya hubungi Mbak Nifah ya. Mbak Nifah itu Nggak bisa paling bikin. nggak bisa diem itu. Karena kan banyak sekali bahaya yang bisa dikerjakan ya. Iya betul. Seperti itu. Di sekitar kita tuh. Dan nggak perlu mikirnya tuh loh. Tapi kan ini bukan pekerjaan. Karena di mata saya pekerjaan itu adalah diterima kerja di sebuah perusahaan. Ya kalau definisinya seperti itu definisi yang merepotkan diri sendiri karena batasannya terlalu sempit. Persentase orang yang punya penghasilan dengan bekerja menjadi karyawan. Dengan orang yang punya penghasilan di mana dia bukan statusnya bukan karyawan siapa-siapa, itu jauh lebih besar persentasenya adalah orang yang bukan karyawan gitu. Jadi mestinya nggak ada istilah menganggur kalau sadar keadaan diri, sadar keadaan lingkungan, dan mestinya tidak menganggur kalau niatnya ya pokoknya saya memanfaatkan apa yang ada untuk kemudian beramal soleh, bukan mencari uang ya, Betul. beramal soleh. Di lingkungan kita misalnya, oh gotnya habis hujan ternyata kotor, masih muda, sehat, bersihkan. Udah tuh, saya bersihkan got rumah saya gitu, depan rumah udah bersih kok. Loh, kok depan rumahnya sendiri saja yang dibersihkan, yang lain juga dong gitu. Ya kan Anda sehat, Anda pemuda, Anda punya tenaga. Bilang kepada Pak RT misalnya, Pak, ini habis hujan deras ini jalan perumahan kita penuh sampah. Kita bersihin ya. Oh iya, tapi kayaknya kebanyakan udah nggak sanggup mas, sudah sepuh di sini tuh. Oh ya nggak apa-apa Pak, saya aja yang muda-muda dengan teman-teman kami yang bersihin. Itu beramal soleh gitu. Manfaatkan itu. Nggak akan nganggur, pasti tidak akan nganggur. Dan lah terus gimana uangnya? Loh, rezeki itu Allah yang akan mendatangkan, pasti datang. Itu pasti datang. Jadi nggak usah khawatir soal rezeki itu bakal datang nggak sih? Bakal datang, nafas tiap hari aja kita nggak minta, kita bisa nafas kok. Itu kan rezeki. Yang penting sekali lagi yang kita pikirkan adalah sadari apa yang Allah sudah berikan dan manfaatkan. Dari yang paling umum, kalau bicara soal potensi diri kok kayaknya rumit ya. Ya betul juga, memang kadang-kadang rumit. Jadi mulai dari yang simpel aja gitu. Bersyukur dengan yang simpel-simpel. Begitu barangkali, semoga menjawab pertanyaannya. Jadi insya Allah kalau sadar apa yang Allah berikan, salah satunya potensi diri, akan lebih mudah untuk kita tahu dalam hidup ini apa yang mesti kita kerjakan untuk senantiasa mengisi waktu dengan amal soleh. Demikian. Ya, terima kasih banyak Kang. Saya jadi ingat sih kata-kata Kang Firman ya, yang bukan kerja tetap, tapi tetap kerja gitu Kang. Ya, betul sekali Mbak. Betul. Saya masih ingat banget itu kita Kang Firman menyampaikan itu pas kita lagi habis acara di Jakarta gitu. Kita ngobrol santai gitu kan. Nah, Kang Firman menyampaikan itu kita tuh harus kita itu bukan kerja tetap, karena kerja tetap itu bisa kapan aja teh dipecat. Tapi kalau tetap kerja Ya. itu kan bisa ngojek, bisa dagang atau apapun, yang penting kita tetap kerja yang dan hasilnya itu halal gitu. Itu Ya, masih betul. Ya. Jangan gengsi gitu ya. Ya, betul. Nah, ini memang masalahnya kita kan masalah gengsi ya, Mbak ya. Ya. Nah, ini kalau boleh saya tambahkan sedikit sahabat-sahabat sekalian, khususnya rekan-rekan semua di sini, saya lihat umumnya kita muda-muda ya. Di usia muda itu kan memang sangat bisa dimaklumi. Kita mencari sesuatu untuk bisa menunjukkan baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain tentang harga diri kita, gitu ya. Harga diri kita. Jadi kita itu menyandarkan harga diri kita itu kepada atribut-atribut yang di mata orang juga itu dianggap keren, dianggap bagus gitu ya, dianggap terhormat. Ya dalam bentuk tadi status pekerjaan,
dan kepemilikan. Ya, saya udah punya pekerjaan tetap, perusahaan ini gajiku segini, aku udah bisa kebeli rumah, udah bisa kebeli mobil gitu kan. Sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya kemuliaan kita itu yang harus kita pikirkan itu bukan di mata manusia gitu ya, tapi di mata Allah. Bagaimana, apakah Allah ridho dengan kita atau tidak, apakah kita ini punya harga diri di mata Allah atau kita tuh nggak ada harganya. Dan harga diri seorang manusia sesungguhnya itu bukan ditentukan oleh harta kekayaannya, bukan oleh tinggi jabatannya, tetapi oleh ilmu. Jadi yang Allah tinggikan derajatnya itu adalah orang yang berilmu. Sudah jelas di dalam Al-Quran. Jadi saya saat ini tinggal di Jogja, di lingkungan saya ini desa, betul-betul desa biasa gitu ya. Walaupun memang karena masih cukup dekat dengan katakanlah pusat pemerintahan, pusat perkantoran, ya jejaring internet mudah untuk saya dapatkan. Di sini desa, dan saya bisa melihat bahwa di sini masyarakatnya begitu sederhana, banyak yang betul-betul ya ala kadarnya lah gitu. Rumahnya juga rumah masih gede gitu ya, masih rumah lama gitu. Apa yang menjadikan hidup mereka damai, tenang? Dan kemudian di desa ini terlihat siapa yang kehormatannya lebih tinggi, yang dimuliakan. Ternyata ya yang paling berilmu, yang dikenal masyarakat sebagai ini yang bijaksana, yang berilmu, yang tahu banyak ilmu agama di desa ini, Pak ini, Pak ini, Pak. Mereka lah itulah yang paling dihormati. Dan kehormatannya itu kehormatan yang hakiki gitu, bukan semu. Bukan karena ini orang kayanya tuh yang Indo terus tuh yang paling dihormati gitu, enggak. Karena kalaupun dihormati itu penghormatan yang semu, bukan dalam bentuk penghormatan itu yang menghormat sambil mendekat. Tapi kalau kita menghormati orang kaya itu kan kita hormat tapi berjarak gitu loh. Gitu ya. Iya. Nah, itu jadi yang menjadikan seorang manusia itu mulia itu ilmunya. Bisa orang dari sejak kecil sampai tua itu selamanya miskin. Tapi hidupnya dari waktu ke waktu itu semakin berkualitas. Dan ketika semakin berkualitas akan terasa hidup ini ternyata kaya. Ya karena ilmu tadi. Ilmu itu kemudian akan berbuah amal soleh. Amal soleh itu akan berbuah kemudian berkah. Dan orang yang hidupnya berkah itu akan Allah jadikan merasa berkelimpahan. Walaupun di mata orang sepertinya ini miskin ya, nggak punya apa-apa. Orang miskin itu bisa hidupnya berkah. Dan orang berkah itu kelimpahan kebahagiaan hidupnya nggak akan pernah bisa dikejar sama orang kaya tapi nggak berkah, nggak akan pernah bisa. Jadi cari ilmu, kemudian cari jalan untuk banyak beramal. Pastikan kita berusaha senantiasa ikhlas, karena hanya dengan cara itulah Allah akan memberikan balasan sebaik-baiknya balasan buat kita. Ya, baik, terima kasih Kang Firman. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Heronisa. Izin bertanya Pak, bagaimana menghindarkan diri dari kesibukan dan bisa lebih produktif? Bagaimana mengidentifikasi bahwa kesibukan yang dilakukan itu sia-sia? Terima kasih, mohon maaf jika tidak sesuai tema. Baik, alhamdulillah ini sesuai tema Mbak ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita mau memahami hidup kita tuh mesti ngapain? Sebenarnya simpel aja. Ingat 3 kata. Ingat 3 kata ya. Yang pertama, kewajiban. Yang kedua, kebutuhan. Yang ketiga, perkembangan. Jadi pertama, setiap manusia itu mesti menyadari apa kewajiban hidupnya. Dan ya kita sibukkan hidup kita dengan mengerjakan kewajiban kita. Insya Allah produktif.
Dan bahkan Allah memerintahkan kepada kita untuk beristirahat. Jadi istirahat itu kewajiban. Dengan kita juga secara berkala beristirahat, kita bisa mengatur hidup itu produktif tanpa menjadi sibuk yang berlebihan. Dengan kita menyadari kewajiban-kewajiban kita, kita kemudian bisa memilah mana yang menjadi prioritas, mana yang bukan prioritas kita. Itu dulu kewajiban. Dan nanti pelan-pelan kita akan menemukan tadi sesuai dengan potensi diri kita, kita akan mulai menemukan sesuatu yang mungkin bagi orang lain itu tidak wajib. Orang nggak perlu ngerjain itu, tapi buat saya itu jadi wajib. Misalnya, tadi kan di awal kita membahas ada orang-orang yang Allah mudahkan untuk dia itu memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kalau kemudian setelah dia menikah, misalnya dia itu tinggal di sebuah perumahan, ternyata di perumahan tersebut pertama tidak ada masjid, kemudian di perumahan tersebut tidak ada pengajian, padahal di sana banyak keluarga muslim. Siapa yang punya kewajiban untuk menghidupkan dakwah di sana? Dia, orang tersebut yang sudah Allah mudahkan untuk mempelajari Quran. Dia yang harus berpikir, bagaimana masyarakat di perumahan tempat saya tinggal ini bisa kemudian menghidupkan Quran di dalam hidup sehari-harinya. Jadi itu kewajiban. Ada kewajiban yang semua orang sama, ada kewajiban yang sifatnya spesifik. Termasuk misalnya kita menemani dan merawat orang tua kita ketika mereka sudah berusia senja, sudah sepuh. Itu kewajiban, jangan sibuk nyari duit, lupa orang tua. Begitu. Itu ya. Nah, setelah kita tahu kewajiban kita, memang kita punya kebutuhan. Kesibukan kita untuk memenuhi kebutuhan itu insya Allah produktif. Dan tadi sekali lagi kebutuhan ini mengacu kepada siapa gitu. Ya kita menyadari kebutuhan kita tuh sesuai dengan apa yang Allah jelaskan kepada manusia, apa yang kita butuhkan. Karena di antara tiga tadi, kewajiban, kebutuhan, dan perkembangan, biasanya suka ada satu lagi yang ikut-ikutan, dan ini kemudian membuyarkan semuanya, membuat semua itu jadi kabur, yaitu yang namanya keinginan. Nah, kalau keinginan sudah masuk, padahal itu bukan kewajiban kita, bukan kebutuhan kita, dan justru akan mengganggu perkembangan hidup kita, itu loh. Termasuk sesederhana keinginan kita untuk ngecekin sosial media di HP kan, itu kan ngabisin waktu. Ya jadi sama dengan orang pengangguran yang nggak jelas waktunya buat apa. Hanya ya do something randomly gitu ya, nggak produktif, bingung mau ngapain, sibuk dengan yang tidak penting dan sia-sia waktunya terbuang. Seperti itu. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi kesibukan kita itu berguna, bermanfaat atau sia-sia? Ya tadi patokannya adalah kita mesti sadar kewajiban kita apa, kemudian kita sadar kebutuhan kita apa, dan bagaimana semestinya hidup kita itu berkembang. Ada kaitannya nggak dengan itu semua? Kalau nggak ada kaitannya, sebenarnya kita sedang menghabiskan waktu sia-sia. Paling simpel saja ya. Alhamdulillah saya nggak pernah penasaran untuk punya TikTok. Saya memaklumi kalau ada orang yang berkata, tapi di TikTok sekarang banyak kok konten yang bagus. Monggo silahkan Anda berpikir seperti itu. Coba Anda perhatikan. Pada dasarnya mayoritas TikTok itu isinya seperti apa? Itu hanya kesia-siaan gitu. Karena dari awalnya, bahkan dari namanya saja Anda sudah tahu kan. Ini aplikasi cuma buat lucu-lucuan saja. Saya mau ngasih tantangan kepada teman-teman. Kalau Anda punya TikTok sekarang, uninstall deh coba. Dan lihat efeknya seperti apa. Insya Allah Anda
mendapatkan manfaat dari Anda menguninstall TikTok itu. Nggak ada faedahnya, nggak sepadan faedahnya. Kalaupun ada ya. Jadi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Apa bedanya sama khamar? Sama aja. Uninstall aja deh. Coba aja. Anda akan rasakan manfaatnya, insya Allah. Itu sebagai contoh ya. Jadi kenapa? Karena dia akan membuat kita lupa akan kewajiban-kewajiban kita. Jangankan kewajiban, kebutuhan aja kadang kita lupa. Butuh tidur kan? Sudah jam 10 malam, sudah jam 11 malam masih scrolling HP gitu ya. Itu sebagai contoh. Nanti kita akan menghabiskan waktu sia-sia. Karena kita tidak sadar kewajiban, kita tidak sadar kebutuhan, dan kita tidak punya kerangka yang jelas tentang perkembangan hidup kita seperti apa. Itu patokannya. Insya Allah kalau kita sudah tahu betul, kita bisa memilah. Mana ini produktif berkaitan dengan hidup saya, mana yang ini tidak berkaitan dengan hidup saya, dan ini sia-sia. Demikian jawabannya terkait pertanyaan itu dari Mbak Khairun saya. Ya. Ini dari Pak Andi Pratama, Pak Dokter nih. Jazakallah Tat. Mau tanya, adakah hubungan materi ini dengan doa Nabi Sulaiman alaihissalam? Rabbi fili walham. Ya, yang artinya ya Tuhanku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkau yang Maha Pemberi. Ya. Ini tuh doa yang begitu luar biasa ya. Kang Firman pernah bahas ini ya, Kang ya? Ya, ya. Ini doa yang luar biasa. Jadi rekan-rekan sekalian, coba deh dicari ya video ini. Ustadz Numan Alihan menjelaskan. Masya Allah luar biasa. Ya. Rabbi firli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi sahabat-sahabat sekalian, khususnya bagi sahabat-sahabat yang memang belum pernah mendengar bagaimana ayat ini dikaji. Jadi memang ini sebuah doa yang unik sahabat-sahabat sekalian. Seorang Nabi Sulaiman alaihissalam itu berdoa. Biasanya kan kalau ulama, orang-orang berilmu, orang-orang soleh itu kalau berdoa itu doanya doa-doa akhirat lah gitu. Doa-doa akhirat. Apalagi Nabi gitu ya. Doa-doanya adalah doa-doa yang penuh kerendahan hati. Yang seperti itu kan paling mudah kita lihat dari contohnya dari Rasulullah gitu ya. Namun Nabi Sulaiman ini menunjukkan sesuatu yang unik. Jadi Nabi Sulaiman itu menyampaikan kepada Allah, wahabli mulkan. Jadi Nabi Sulaiman itu meminta mulkan, kerajaan. Kerajaan di sini betul kerajaan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah raja di raja. Tidak pernah ada manusia sejak awal Nabi Adam sampai nanti anak manusia terakhir lahir di bumi yang punya kerajaan sebesar yang dimiliki Nabi Sulaiman. Karena begitulah doanya. Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Yang tidak akan pernah engkau berikan kepada siapapun setelahku. Pertanyaannya, kok Nabi Sulaiman itu memintanya itu? Sahabat-sahabat sekalian, itulah contoh manusia-manusia agung yang sudah mengenal dirinya, sudah mengenal syakilahnya, sudah mengenal sabilannya. Jadi Nabi Sulaiman ini diberi kelebihan oleh Allah untuk govern. Govern itu mengatur.
Dan dengan kelebihan itulah menjadi layak bagi Nabi Sulaiman meminta seperti itu. Dan Nabi Sulaiman minta seperti itu sebenarnya balik lagi. Karena Nabi Sulaiman menyadari kewajibannya. Dan untuk bisa menjalankan kewajibannya, Nabi Sulaiman punya kebutuhan. Makanya minta kepada Allah. Kita kan kalau punya kebutuhan minta sama Allah. Jadi Nabi Sulaiman kewajibannya adalah govern, ya, menjadi khalifatullah fil ard di zaman Nabi Sulaiman tersebut. Dan Nabi Sulaiman melihat betapa bumi ini begitu luas dan ini harus diatur. Agar saya bisa mengaturnya dalam perspektif Nabi Sulaiman, saya mesti memiliki kewenangan sebagai raja. Disitulah kemudian Nabi Sulaiman berdoa. Sahabat-sahabat sekalian, apa doa Anda? Apa doa Anda? Yang khusus. Doa Anda yang khusus, doa di mana terucap, terungkap karena Anda punya kebutuhan yang khusus karena untuk menjalankan suatu kewajiban yang khusus. Kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa kebutuhan kita semua. Makanya Rasulullah mencontohkannya. Itu kebutuhan kita semua. Apa doa Anda yang khusus? Karena Anda punya kebutuhan khusus, punya kewajiban khusus. Seperti itu. Cari, temukan. Dan nanti di dalam doa-doa yang khusus seperti itu, kita bisa merasakan kedekatan yang khusus dengan Allah yang menciptakan kita. Dengan Rabbul Alamin, yang kita itu begitu kecil di hadapannya, yang tidak ada apa-apanya. Namun Allah sudah tunjukkan kepada kita, sudah perlihatkan kepada kita apa hal-hal yang paling penting untuk kita sadari. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam kehidupan ini ilmu Allah itu tidak terbatas. Segala isi dunia ini begitu banyak dan kita tidak bisa mengilmui semuanya. Ada ilmu tentang Quran, ada ilmu tentang hadis, ada ilmu alam. Ilmu-ilmu alam yang ini ilmu tentang ciptaan Allah juga gitu. Dan ilmunya pasti dari Allah juga. Pertanyaan saya sahabat-sahabat sekalian, Anda butuh ilmu yang mana? Banyak sekali ilmunya. Enggak akan sanggup. Saya sedikit banyak senang baca buku. Tapi ya buku yang saya punya enggak banyak. Segini ya sedikit ini tuh. Saya pernah ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Mereka betul-betul membaca buku yang begitu dahsyat. Mereka sudah membaca ribuan buku. Dan buku-buku itu memang berlimpah di rumah mereka gitu. Karena memang disitulah dia kelebihannya begitu. Dari sekian banyak ilmu ya, pada akhirnya kan kita hanya sanggup untuk mengilmui sedikitnya saja. Nah, yang mana ini? Yang mana? Itu yang kita temukan menjadi doa kita. Begitu. Jadi memang sangat berhubungan ya dengan doa Nabi Sulaiman ini, antara surat Al-Isra itu dengan doa Nabi Sulaiman ini. Namun mohon maaf saya lupa ini tepatnya ini di Al-Qur'an itu di Quran surat apa dan ayat berapa. Demikian. Baik, terima kasih banyak Kang. Alhamdulillah ini udah jam 7 kurang 8 menit. Nggak terasa. Alhamdulillah di sini ada Bang Safik, Pak Heru. Mungkin dari Bang Safik ataupun Pak Heru mau menyapa Kang Firman. Bang Safik? Pak Heru? Assalamualaikum Kang Firman. Waalaikumsalam. Ini Kang Firman benar Alste ya? Bagaimana? Kang Firman Alste ya?
Oh iya, betul sekali. Woi, Alumni SMA 3. podo Mas. Oh, ngoten toh. Ya kalau di Alstom mungkin saya kakak kelas, tapi kalau di urusan talent mapping saya adik kelas jauh lah. Oh lah. Selama kakak kelas, selamanya yuk kakak kelas, Mas. Artinya Oke. selamanya aku lebih muda daripada panjenengan. Iki jane benernya ada 3 nih, tapi nggak tahu waktunya masih cukup nggak. Yang pertama itu Cukup, cukup. Kita kan cukup. sampai jam 11 ya. Siap. Ini yang pertama komen, terus yang kedua pertanyaan sebenarnya. Oke. Yang komen itu terkait pernyataan jenengan tadi yang apa yang di retweet tapi di Zoom gitu ya. Di retweet di Zoom oleh Mbak Nifa yang apa tadi? Bukan kerja tetap tapi tetap Maunya. kerja. Iya. Itu saya teringat juga terkait dengan pertanyaan salah satu tadi yang nganggur terus gimana caranya kok masih nganggur gitu kan. Itu salah satu yang acara yang disukai anak-anak saya itu karena cari kuliner itu di mana gitu kan. Anak-anak kan masih kecil ya, masih nggak ngurusi kolesterol dan sebagainya. Itu salah satunya adalah Next Carlos yang gendut itu. Oh Nah, iya. ya. Nah, tapi sebelum dia sukses jadi YouTuber kuliner ya. Itu kan dia itu istilahnya gimana caranya tetap kerja itu tetap kerja ya. Gimana caranya tetap kerja itu dia ngambil jimpitan warga di Pantai Indah Kapuk kan. Jadi sampai segitunya dia ingin pokoknya ada duitnya lah gitu kan bisa buat itu sedikit aja artinya tetap saya setuju sekali dengan pernyataan yang luar biasa tadi. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama itu terkait ini mungkin semuanya udah kenal juga Pak Tung D. Semaringin kan. Yang alumni UNS itu. Nah, itu beliau kan pernah bukan mengusulkan ya sebenarnya ada tes DNA, tapi ini bukan tes DNA untuk mengetahui orang tuanya siapa ya, tapi tes DNA untuk dianalisis gitu. Dianalisis sehingga sejak dini gitu anak-anak kecil itu sudah diketahui bakatnya akan di mana. Jadi terus diarahkan sesuai dengan hasil analisis tes DNA itu. Katanya baru Amerika yang bisa melakukan tes DNA analisis talent ini. Nah, saya ingin tahu bagaimana komen Kang Firman terkait ini, terus apakah ini lebih baik daripada tes DNA alami gitu? Karena kan jenengan kan bosnya sekolah alam gitu. Kalau alami nyoba ini, nyoba itu, nyoba A, nyoba B, nyoba C, nyoba D, nyoba F, sampai nyoba Z, terus ternyata bakatnya banyak gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua gini, Ustadz Toman kan pernah bilang gini, I'm terrible at everything gitu kan. Saya tuh semuanya kacau semua gitu kan. Jadi istilahnya kalau kuliah itu ngantuk gitu lah, tidur gitu ya. Kalau dijelaskan dosen itu pasti tidur gitu. Apalagi khutbah Jumat gitu, malah tidurnya malah ngorok mungkin gitu. Nah, tapi suatu saat kan beliau ketemu dengan orang yang mengajarkan Al-Quran gitu, yang begitu mempesona gitu kan. Bahasa Jawanya ngowoh ya, sampai mungkin ngiler gitu ya. Seperti bercerita, Al-Quran seperti berbicara kepada Ustadz Nu'man gitu kan. Nah akhirnya kan Ustadz Nu'man saat itu juga berdoa, ya Allah aku begitu mencintai kitabmu, mudahkanlah kitab ini buatku, lancarkanlah dan juga lancarkanlah, mudahkanlah buatku mempelajarinya dan mengajarkannya kan gitu. Nah setelah itu kan terus segalanya berjalan mulus dan seterusnya. Nah pertanyaannya kedua adalah apakah doa itu bisa mengubah sakilah? Wis kuwi Mas, 2 itu aja. Ya. Suwun sak pun. Nggih. Udah Mas 2 aja ya, 2 aja berat banget yang jawab ini. Baik. Ya, jadi ya memang itu prinsip saya. Tetap bekerja ya. Nyari pekerjaan tapi wangel ya. Yang penting tetap bekerja aja lah, nggak usah ribet gitu kan. Gitu. Coba deh teman-teman terapkan, apalagi yang ikhwan-ikhwan ya. Kita kan punya kewajiban sebagai laki-laki untuk mencari nafkah. Baik. Kalau tentang tes-tesan gitu ya. Jadi begini, sejauh yang saya pahami, mengenal diri itu proses yang begitu kompleks. Di samping kita perlu menggali karakteristik-karakteristik yang ada dalam diri kita. Sebenarnya mengenal diri itu termasuk kita memahami keadaan-keadaan yang Allah ciptakan di sekitar kita. Jadi memahami kira-kira apa kewajiban hidup saya ya, tugas hidup saya itu apa ya. Kita melihat potensi kita, karakteristik kita.
Namun kita mesti melihat juga kondisi diri kita, keluarga kita, dan sekitar kita. Kalau orang ada yang lahir di Papua misalnya, atau daerah manapun yang itu memang daerah mayoritasnya bukan Muslim, dia lahir di sana dari sebuah keluarga Muslim, secara etis juga sama dengan orang-orang yang di daerah tersebut gitu ya. Tapi memang saudara-saudara lainnya, saudara-saudara dia dari yang satu etnis itu ternyata mayoritas berbeda agama dengan dia. Itu adalah bagian dari karakteristik yang harus dikenali oleh dia. Itu adalah dirinya juga, itu adalah hidupnya juga, itu adalah kewajiban hidupnya juga gitu. Jadi kalau nanti dia sudah mengenali potensi dirinya, dia tahu ini mesti diterapkan di mana. Nah, jadi sebenarnya mengenal diri itu tidak bisa dibikin jalan pintasnya. Maka metode apapun yang diniatkan untuk mencari jalan pintas sudah salah dari sejak niatnya. Jadi saya belum mengomentari tentang metodologinya, tapi baru niatnya dulu. Kalau niatnya saya pengen cepet tahu anak saya itu hebatnya apa, sudah fokus di situ biar suksesnya lebih cepat gitu ya. Supaya tidak pernah tersesat gitu ya. Yang bahaya dari pola pikir seperti itu adalah merasa bisa merancang hidup. Gak bisa. Tidak bisa, sahabat-sahabat kalian. Kita merancang hidup kita, Allah punya rancangan tentang hidup kita. Yang mana yang akan terlaksana? Yang mana yang akan terjadi? Ya, yang Allah rancang. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah berusaha menangkap apa rencana Allah untuk hidup kita. Nggak usah terlalu sibuk bikin rancangan sendiri. Nanti kalau sudah masuk urusan detail-detail, oh ternyata Allah memudahkan saya ini untuk membuka lembaga kajian Islam misalnya. Ternyata lembaga kajian Islam ini misalnya harus punya kantor. Kantornya seperti apa ya gitu. Kemudian kita berpikir ya. Bahkan ketika kita berpikir kantor kita seperti apa, jangan keasikan menghayal sendiri, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, ini alhamdulillah sudah bisa menyewa ruko untuk kantor, tapi masih kosong, belum ini. Kira-kira ya Allah ini baiknya kantor saya ini tak tata bagaimana? Minta petunjuk kepada Allah, karena bahkan Rasulullah menyampaikan beristikharahlah kamu bahkan untuk urusan-urusan ya urusan-urusan yang kecil dalam hidup kita lah. Karena tidak sejatinya tidak ada urusan yang terlalu kecil. Jika itu untuk kebaikan hidup kita, istikharahlah minta petunjuk. Begitu. Jadi kembali ke pertanyaan yang pertama itu dari Mas Heru tadi, yang perlu kita cermati sebenarnya adalah di level niatnya dulu. Karena khawatirnya kita tanpa sadar ya melakukan tes bakat misalnya ya. Itu karena pengen cepat sukses, cepat berhasil, cepat jadi orang hebat. Sesederhana karena kalau bisa hebat itu keren gitu loh. Dan akhirnya kalau bisa sejak kecil. Itu yang buat saya pribadi agak-agak riskan. Makanya saya juga di dalam tugas saya di dunia talent mapping nggak perlu buru-buru lah tes itu. Apalagi tes itu kan buatan manusia. Nggak ada tes yang berani menjamin akurasi itu pasti. Karena kita tidak bisa mengungkap apa yang Allah tidak ungkap gitu. Kita tidak bisa juga mempercepat mengungkap apa yang belum Allah ungkap gitu. Kita hanya bisa pelan-pelan berikhtiar. Nah, terkait metode DNA tadi, kalau Mas misalnya, kalau ini adalah sebuah ikhtiar bagaimana? Kalau sebagai ikhtiar, monggo digunakan. Perkara ini sebenarnya secara metodologi memang terkait dengan potensi diri dan sebagainya. Kalau memang ada ilmunya, ada referensinya, ada kajiannya, ada penelitiannya, bagus sekali.
Namun pertama perlu dipahami bahwa sakilah seorang manusia itu tidak hanya hal-hal yang kaitannya bisa dilihat secara fisik, begitu ya. Jadi kalau DNA itu kan fisik, dia mengungkap sesuatu, namun sedikit, masih banyak hal yang lain. Oleh karena itu, khawatirnya kalau kemudian kita merasa cukup dengan itu. Saya juga di talent piping jelas sekali, jangan pernah merasa cukup mengenal diri hanya karena wah aku sudah tahu bakatku apa gitu. Sama sekali tidak cukup ya, belum mengungkap semuanya seperti itu. Nah, begitu saya kira jawabannya, mudah-mudahan menjawab. Jadi semua metodologi tersebut jika kita merasa tertarik untuk mencobanya, kita cari ilmunya, kita pelajari, kita gunakan sesuai dengan peruntukan, gunakan sesuai dengan batasannya. Karena semua metode itu pasti ada batasannya. Ada batasannya. Batasan fungsi, batasan penggunaan, begitu ya. Seperti itu. Yang jelas mengenal diri itu prosesnya panjang. Tidak bisa diminta jalan pintasnya. Ya, jalannya ya Allah yang bisa memberikan. Seperti itu. Begitu. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah doa bisa mengubah syakilah? Wallahu alam ya. Yang saya pahami adalah justru semakin orang mengenal diri, mengenal sakilahnya, maka dia akan mengungkapkan doa-doa yang selaras dengan sakilahnya. Begitu. Jadi doanya akan selaras dengan sakilahnya karena sakilah itu tidak berubah gitu. Ya, sakilah itu bagian dari fitrah manusia dan tidak ada yang berubah dari fitrah yang sudah Allah berikan. Jadi sakilah itu justru dikenali sebagai suatu maksud yang Allah tetapkan bagi kita. Kita kenali, kita sadari, kita temukan, kita wujudkan. Kita gunakan untuk mencari juga amal soleh kita itu jalannya yang mana. Jadi doanya kita itu bukan untuk mengubah sakilah, tapi doa kita itu agar kita menyadari sakilah kita, agar kemudian kita bisa beramal soleh dengan sakilah itu. Kita bisa menemukan sabilannya kita. Jadi ketika Allah menyampaikan kul kullu ya'malu ala syakilati Rabbukum a'lamu biman huwa ahdas sabila. Jadi kita kenali sakilah kita. Kita berbuat sesuai dengan sakilah kita. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita. Ketika kita beramal, berbuat, berusaha yang sesuai dengan sakilah kita. Sehingga semakin hari kita semakin mengetahui, oh inilah sabilan saya. Seperti itu. Dan sabilan itu kan jalan ya. Sebagai bandingan apa bedanya sabilan dengan sirat? Kan di surat Al-Fatihah jelas kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah aku kepada jalan yang sirat al-mustaqim ini gitu. Sirat itu adalah sebuah jalan yang lebar, di mana dia adalah tempat bermuaranya sabilan sekian manusia. Jadi seluruh manusia yang beriman, beramal soleh itu punya sabilannya. Dan sabilan itu akan mengantarkan kita ke sirat al-mustaqim tadi. Di mana di surat al-mustaqim ini kita sudah berjalan di satu jalan bersama Rasulullah, kita berdiri bersaf-saf di belakang beliau. Di surat al-mustaqim itu. Jadi tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Jadi Islam ini adalah jalan lurus yang lebar dan luas. Di sana ada jutaan miliaran manusia dengan sabilannya masing-masing. Ini tuh seperti muara sungai. Jadi surat al-mustaqim itu seperti muara sungai. Sungainya ya sudah sangat lebar. Sementara sabilan kita itu seperti mata air kecil. Di mana kita kemudian jadi kali-kali kecil. Kita mengalir di situ. Gitu ya. Mengalir di situ. Dan kemudian kita dengan sabilan kita sampai ke sirat al-mustaqim. Gitu. Jadi pada akhirnya kan dengan jalan sabilan kita masing-masing, dengan amal soleh kita masing-masing, apa sih yang kita cari?
Yang kita cari kan sama pada akhirnya adalah amal soleh yang Allah ridhoi. Gitu. Mau amal solehnya beda apapun, intinya ini Allah ridhoi, Allah berkahi. Jadi demikian jika saya tidak salah memahami, jadi doa kita itu bukan untuk mengubah Syakilah, tapi justru untuk bisa mewujudkan Syakilahnya. Dan saya kira kalau kembali kepada kisah pengalamannya Ustaz Numan, ya doa itu adalah justru ungkapan dari penemuan diri. Dengan doa itu Syakilahnya Ustaz Numan itu semakin teraktualisasikan dan semakin termanfaatkan dalam amal soleh yang selaras dengan Syakilahnya. Bagaimana Ustaz Numan berpikir gitu kan. Saya yakin kita semua di sini sama-sama pernah begitu penasaran. Iki kok iso ngene gitu loh, kok bisa begini gitu Ustaz Numan tuh. Memahami Quran tuh Masya Allah gitu ya. Jadi dan rekan-rekan sekalian, kalau kita terkagum-kagum dengan penjelasan seorang ulama begitu ya, itu kita sedang terkagum-kagum dengan sesuatu yang beliau sampaikan dan kita paham. Artinya ada hal-hal yang lebih mengagumkan lagi, karena itu adalah pemahaman yang lebih tinggi lagi, tapi karena lebih tinggi kita nggak paham. Jadi kalau kita terkagum-kagum dengan seorang ulama, yang sedang kita kagumi itu adalah ilmunya yang level kita. Ilmunya yang level kita masih paham. Masih banyak lagi ilmunya yang kita nggak paham. Bayangkan di wilayah yang kita nggak paham itu seperti apa gitu. Masya Allah, luar biasa. Dan itu masih ilmu yang ada dalam pikiran manusia. Bagaimana ilmu yang ada di para nabi dan rasul. Udah nggak kebayang. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ya gitu sih, jadi suka penasaran ya Ustaz Numan begini gitu. Ya itulah beliau. Dan rekan-rekan sekalian, begini, mungkin penutup ya dari saya nih. Barangkali nggak ada pertanyaan lagi. Ada satu lagi, Kang. Oh ada, oke. Kalau gitu berarti bukan penutup ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, coba berhenti saja. Yuk kita mikir sekali. Ini tenang dulu. Kalau Anda punya handphone Apple, iPhone ya, atau Samsung atau Xiaomi keluaran terbaru. Begitu diserahkan kepada Anda sebagai pemberian, saya yakin pikiran Anda itu sudah kayak anak kecil tuh bangun dalam keadaan berbinar gitu. Karena ada sesuatu yang bagus, sesuatu yang luar biasa. Dan karena kita sudah dewasa, kita sudah tahu barang ini pasti di dalamnya canggih luar biasa. iPhone keluaran terbaru, Samsung keluaran terbaru, Xiaomi keluaran terbaru. Anda sudah bisa membayangkan kecanggihan apa saja ini yang bisa dilakukan dengan menggunakan fitur-fitur handphone ini. Rekan-rekan sekalian, seperti apapun Anda memandang diri Anda saat ini, apakah Anda dalam keadaan baik, apakah Anda sedang merasa gelisah, barangkali ada yang sedang kurang pede dengan hidup Anda. Rekan-rekan sekalian, Anda itu diciptakan sama Allah. Yang menciptakan itu Allah. Langsung. Yang menciptakan Anda itu Allah. Langsung. Di dalam diri Anda ada kecanggihan luar biasa. Ada. Ini saya tidak sedang memotivasi Anda. Saya hanya bicara apa adanya. Perkara Anda sadar atau tidak, perkara Anda percaya atau tidak, saya nggak peduli, gitu ya. Saya cuma bilang ada gitu. Anda mau sadar atau tidak, saya nggak peduli. Anda nggak percaya itu nggak kemudian jadi hilang loh. Sesuatu yang luar biasa dalam diri Anda itu. Walaupun Anda nggak percaya, nggak hilang, tetap ada. Cuma Anda jadi kalau nggak percaya nggak akan tahu kan. Anda tuh diciptakan sama Allah loh. Bukankah itu sebuah
momen besar dan Allah punya rencana besar untuk Anda gitu. Coba deh ditafakuri gitu. Dan Anda bisa akan temukan kemampuan-kemampuan yang luar biasa dari bagaimana cara pikir Anda bekerja, perasaan Anda bekerja, bagaimana cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Anda bisa menemukan kok bisa begini ya, kok bisa begitu ya, kok ini tiba-tiba jadi begitu mudah buat saya. Ya iyalah Allah yang menciptakan Anda kok. Dan artinya ya bukan kehebatan Anda juga, Allah yang hebat, Allah yang bikin. Kita jatahnya kita apa? Ya bersyukur gitu. Tapi ketika kita sudah menyadari, oh iya saya tuh diciptakan dan Allah punya maksud buat saya. Mudah-mudahan insya Allah hidup kita tuh jadi jelas mesti ngapain. Namun seringkali memang kadang balik lagi kita tuh jadi kabur lagi karena loh nanti duitku bisa banyak apa enggak? Balik lagi ke situ ruwet lagi gitu. Nanti aku bisa punya kerjaan kayak orang lain enggak? Loh, justru jangan mikirnya kayak orang lain loh. Anda itu beda kok dari orang lain gitu. Cari itu dan loh, gimana cara nyarinya Mas? Ya minta sama Allah. Ya Allah, jadikan aku menyadarinya ya Allah. Tunjukkanlah, ungkapkanlah gitu. Yang rahasia dan yang tersembunyi itu. Tapi memang sahabat-sahabat kalian, ketika sesuatu yang rahasia dan tersembunyi itu belum terungkap, lah terus hari-hari kita mesti ngapain? Ya jangan cuma nunggu. Sibukkan diri kita beramal soleh dengan apa-apa yang sudah Allah ungkapkan. Isi waktu dengan itu. Kalau Anda melihat orang-orang yang kayaknya udah enak nih hidupnya, udah sukses, udah jelas. Semua orang itu pernah ruwet. Ruwet. Kayak kata Pak Presiden ya, ruwet. Semua orang pernah ruwet. Saya pernah ruwet, Mbak Nifah pernah ruwet kayak gitu. Tapi mau kita ruwet gimana pun, selalu wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Hadapkan selalu hati kita, wajah kita kepada Allah. Kadang-kadang saya kalau ketemu teman-teman yang lagi depresi berat gitu ya, saya cuma bisa berpesan satu aja. Mas, Mbak, jaga sholatnya ya. Itu aja. Karena itulah tali ya Allah yang akan senantiasa menjaga kita. Jaga sholat. Itu aja. Jaga sholat itu ya bukan kemudian disisain sholat sekali sehari ya. Enggak. Ya tetap 5. Ya, itu aja. Nanti Allah akan pelan-pelan membukakan kepada kita. Gitu ya. Itu nanti akan terungkap. Sebanyak apa terserah Allah. Sampai kemudian tadi kita mengetahui apa yang tersembunyi dalam diri kita. Hal-hal luar biasa yang Allah jadikan pada diri kita itu akan kelihatan. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Begitu? Ya, Kang, ini pertanyaan yang terakhir dari Mbak Silmia Nurul Fatihah. Izin bertanya bagaimana kita sebagai guru mengarahkan murid yang salah jurusan? Ya, baik. Yang merasa salah jurusan. Pertama, diperhatikan dan dipahami apa yang dia rasakan dan mengapa dia merasa seperti itu. Bisa jadi memang salah jurusan, bisa jadi sebenarnya tidak salah jurusan. Namun mungkin ada kesulitan-kesulitan misalnya ya. Gitu. Kalau ternyata memang salah jurusan, ini salah jurusannya ini misalnya kalau guru murid biasanya ini SMA ya. Gitu ya. Kalau salah jurusan, ya ada 2 pilihan. Pindah jurusan, atau ya sudah selesaikan saja dulu. Selesaikan saja dulu, sambil berusaha lebih mengenal diri, membantu. Untuk kemudian betul-betul tahu. Lalu jadi yang jurusan yang benar buat saya itu apa.
Kalau sudah ketemu kayaknya insya Allah yang benar ini, mudah-mudahan ini udah benar, rasanya sih ini petunjuk dari Allah, kayaknya jurusannya yang ini deh gitu ya. Ya itu diambilnya nanti setelah yang sekarang selesai. Misalnya salah jurusannya ketika SMA, ya ketika kuliah ngambil jurusan yang benar. Atau kalau salah jurusannya ketika kuliah dan merasa yakin ini salah jurusan adalah di semester ke-6 misalnya, ya selesaikan saja S1-nya, nanti luruskan langkah hidup Anda ketika kerja. Atau kalau Anda ingin kuliah lagi ya ketika S2. Seperti itu. Jadi diluruskannya berikutnya. Bisa juga sekarang juga langsung diluruskan. Bisa merasa salah jurusan ketika kuliah 1 tahun ya. 1 tahun sudah yakin betul ini salah, ini saya salah jurusan. Ya sudah, tahun berikutnya tes lagi aja. Masuk ke jurusan yang benar. Nggak perlu nunggu 3 tahun lagi, kelamaan. Kalau anak sekolah merasa salah jurusan di kelas IPA, ya boleh nggak geser ke IPS. Kalau aturannya memungkinkan, realistis diambil segera, bisa dicoba. Tapi itu kan sudah sifatnya teknis lah ya. Sudah lebih ke situasinya seperti apa. Namun secara kondisi dicek dulu perasaannya ini apa sesungguhnya. Kalau memang betul-betul salah jurusan, seperti tadi. Tapi memang tadi ada juga yang sebenarnya ini bukan masalah di salah jurusannya. Misalnya adalah masalah daya juang. Zaman sekarang sebagian masalahnya ternyata bukan karena salah jurusan. Kalau ngerasa nggak enak menjalani sekolah atau kuliah, masalahnya adalah di daya juang. Ada yang seperti itu. Ada yang masalahnya bukan di salah jurusan tapi di tingkat kecerdasan. Ada seperti itu. Jadi mungkin salah kampus misalnya ya. Aku seneng gambar, tapi ternyata begitu masuk arsitektur ITB kok kayak berat banget ya, hitung-hitungannya berat. Gambarnya seneng, ngitungnya ya nggak bisa. Terus gimana dong? Ya mungkin ngambil arsitektur di kampus yang lain yang dosennya nggak terlalu menuntut banyak lah urusan hitungan. Tapi bakat dan kekuatan sebagai arsiteknya tetap diasah. Misalnya seperti itu. Nah, jadi memang ada banyak kemungkinan keadaan dan masing-masing keadaan tentu saja butuh penanganan sendiri-sendiri. Nah, kalau di sini gurunya memang betul-betul terpanggil, dan terpanggil itu balik lagi ya, mungkin memang itu sakilah Anda. Gitu. Jadi ada guru bidang studi tapi kok panggilan jiwanya itu kok malah jadi kayak guru konseling gitu ya. Nah, pertanyaan ini bisa jadi lebih menggambarkan tentang siapa sebenarnya gurunya gitu ya, daripada seperti apa sih muridnya gitu ya. Seperti itu. Jadi terima kasih Mbak. Ya, terima kasih banyak Kang Firman. Oh, ini dari Mbak Citra yang tadi surat itu surahnya surat Sud Kang ayat 35 yang Nabi Sulaiman alaihissalam minta kerajaan. Terus komen dari Bang Safik. Jazakumullah khairan katsiran Kang. Setuju banget. Pada akhirnya rencana Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi. Tugas kita adalah mengenali apa maunya Allah terhadap penciptaan kita. Ya, betul sekali. Ya. Oh, dari ini satu lagi ya. Soalnya udah jam 8. Ya. Dari Wina Aster. Kang izin bertanya, bagaimana kita bisa membedakan titik daya juang dengan salah jalan saat menjalani syakilah kita? Apa dengan melihat kemudahan-kemudahan yang didapat? Baik. Jadi kita sedang berikhtiar dalam satu urusan, sejauh hati kita bisa menimbang, sejauh pikiran kita meminta petunjuk, rasanya kayaknya udah bener nih jalannya yang ini gitu ya. Namun kemudian kok belakangan keadaan menjadi berat dan sulit. Mulai muncul masalah-masalah. Ini kenapa ya masalahnya ini gitu. Apakah saya itu salah jalan? Apakah saya tidak tepat mengenali sakilah saya? Ataukah kemudian
daya juang saya yang masih kurang begitu ya. Banyak sekali yang harus dicermati karena ini sudah betul-betul menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Salah satunya ya memang melihat kemudahan-kemudahan yang didapat begitu ya. Kita untuk bisa betul-betul memahami dan menimbang di jalan seperti ini, tazkiyatun nafs menjadi semakin penting. Supaya kita bisa membedakan mana yang kita kerjakan dan mana yang kita upayakan itu memang karena petunjuk Allah, mana yang ya itu sebenarnya hanya karena kepengen kita aja. Gitu. Kalau kita ketambahan keinginan ini itu di jalan yang kita tempuh, yang mana sebenarnya itu sudah benar ya, itu jalan kita. Tapi ketambahan kepengenan nggak perlu. Biasanya cara Allah ngasih tahu kepada kita adalah dengan kita mengalami sekian kali terhambat, sekian kali gagal karena tadi ketambahan dengan keinginan-keinginan yang sebenarnya kita nggak perlu. Atau mungkin bukan nggak perlu, tapi memang belum saatnya. Bisa jadi. Namun kita ngoyo, kita berpikir harus sekarang. Ternyata enggak harus sekarang gitu. Seperti itu. Kadang-kadang begitu. Nah, jadi pada akhirnya memang kita harus senantiasa kembali kepada Allah, minta petunjuk. Kita berusaha bekerja keras dalam satu urusan. Tapi ya tadi, dengan senantiasa tawakal dan kita berserah diri kepada Allah. Tidak ngotot, tidak ngoyo, memaksakan sesuatu mesti sesuai dengan keinginan saya. Padahal kenyataannya semua itu berproses. Nah, ya memang pada akhirnya ini kita harus senantiasa meminta kejelasan itu dari Allah. Gitu. Tidak akan kita bisa betul-betul selalu dalam keadaan ideal, tidak. Manusia itu bergeser. Jadi kita tuh setidaknya sedikit banyak berusaha selalu kembali ke titik tengah gitu ya. Kadang-kadang terlalu semangat, kadang-kadang patah semangat. Kadang-kadang situasi menjadi begitu mudah, kadang-kadang situasi itu menjadi terasa begitu sulit. Itu memang akan senantiasa begitu. Namun pertanyaannya jika kapan kira-kira kita boleh cukup yakin bahwa insya Allah ini sudah benar jalan saya. Pertama, jika kita dengan melakukan kesibukan di jalan yang kita tempuh ini, ya kita memang semakin dekat kepada Allah, kita semakin ingat kepada Allah, kita semakin mudah bersyukur, kita semakin mudah menyadari sesungguhnya segala sesuatu yang baik itu hanya dari Allah. Ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Jadi kita semakin dekat kepada Allah. Itu yang pertama. Kita semakin bersyukur dan semakin bersujud kepada Allah. Semakin sadarnya dalam pemberian. Kemudian yang kedua, hati kita semakin lapang di dalam beramal soleh dan kita semakin tulus ikhlas dalam beramal. Semakin senang berbagi, semakin senang memberi manfaat. Semakin fokus menjalankan tugas. Dan orang memang semakin merasakan manfaat dari apa-apa yang kita lakukan. Dan kita semakin fokus kepada rasa syukur tadi. Rekan-rekan sekalian, pernahkah Anda dalam situasi perasaan Anda bercampur baur antara dua hal? Anda merasa bersyukur dan Anda merasa bangga. Pernah nggak? Ya. Pasti Mbak Nifa pernah. Aku ya sering. Iya kan Mbak? Acara yang di Salman itu? Iya. Masih merasa bangga? Masih sampai sekarang. Iyalah, aku aja nggak nyangka Mbak. Oh, Masya Allah.
Nah, itu insya Allah kebanggaan yang sehat ya, yang wajar ya. Justru karena ya cuma sekali-sekali aja gitu. Bayangkan Mbak, bayangkan suatu saat misalnya ya, jenengan tuh setiap hari atau setiap minggu itu bisa memfasilitasi kegiatan seperti itu, dan itu setiap minggu itu yang ikutan ribuan. Masya Allah, amin. Setiap minggu. Amin. Setahun nggak pakai putus, nggak pakai pray. Bahkan ketika jenengannya lagi pray ya, aku lagi pengen pulang ke Cilacap, tapi acara-acara yang jenengan atur itu masih jalan tuh Mbak. Dan terus bertambah-tambah. Ketika itu kita akan mulai sadar untuk kayaknya udah deh, saya nggak perlu baga-baga diri lagi. Gitu. Ternyata karena kita makin sadar ini, ini kayaknya makin, aku tuh sebenarnya makin nggak ngapa-ngapain loh. Ini tuh semakin bergulir ya kersane Gusti Allah aja gitu. Itu. Ketika kita sudah makin menyadari, oh betul ini kerjanya Allah kok, bukan kerjanya saya ini. Iya. Mudah-mudahan ketika itulah salah satu tanda yang mungkin bisa kita pegang. Mudah-mudahan jalanku itu udah benar gitu ya. Gitu. Jadi kembali ke pertanyaan dan pernyataan dari Mbak Wina ini, salah satu tandanya memang itu yang paling mudah dan paling menggembirakan tentunya. Ketika memang kita menyaksikan begitu banyak hal sudah itu dimudahkan oleh Allah. Seperti itu. Ya tentu itu kita harapkan ya. Kita berada dalam satu keadaan di mana kita sibuk beramal soleh dan kita mendapatkan begitu banyak kemudahan dalam amal-amal soleh kita, begitu ya. Dan kemudian manfaatnya itu menyebar luas dan cukuplah kita di dalam keadaan bersyukur dan berserah diri kepada Allah. Semakin tidak merasa butuh kepada rasa bangganya gitu ya. Dan justru ketika itu ya sahabat-sahabat kalian, titik paripurnanya adalah ketika kemudian kita kembali kepada keadaan beristighfar. Kenapa beristighfar? Karena ketika kita menyaksikan sebuah jalan amal soleh yang kita tempuh itu berkembang dengan begitu baik, manfaatnya menyebar luas, banyak orang menisbatkan perkembangan yang baik itu kepada diri Anda gitu ya. Anda semakin sadar ini hanya karena Allah yang menjadikan. Dan kemudian makin lama makin banyak Allah beri, kita makin sadar, aku kan banyak dosa, dosaku banyak, kok bisa ya apa-apa yang saya upayakan sama teman-teman ini berkembang sebaik ini. Makin lama kita di dalam keadaan ini, kita mulai menyadari dan semakin merasa mawas diri, semakin malu di hadapan Allah. Oh iya, bagaimana mungkin orang yang punya banyak dosa seperti saya sama Allah tuh masih bisa dikasih jalan beramal soleh, jalan berbuat baik, jalan kembali kepada Allah setelah dosa-dosa yang saya lakukan sebelumnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan diampuni. Saya kira itu penghujung yang kita cari ya, sahabat-sahabat sekalian. Ketika kita melihat tampaknya amal soleh kita Allah ridhoi, Allah mudahkan, dan Allah jadikan berkembang. Rekan-rekan sekalian, kalau amal soleh itu Allah ridhoi, kita mungkin sedikit banyak bisa melihat tandanya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa dosa-dosa kita sudah Allah ampuni? Apa tandanya? Gak ada, gak tahu teman-teman. Gak tahu.
Padahal itu yang kita butuhkan. Ya, tetap meminta aja sampai akhir nanti. Karena kalau dosa-dosa itu dosa kita. Tapi kalau prestasi itu dari Allah gitu. Demikian sahabat-sahabat sekalian. Jadi ujungnya ke sana saya kira. Demikian Mbak dari saya. Iya Kang, terima kasih banyak Kang Firman atas penjelasannya. Ini dari Pak Heru, jawaban Kang Firman sangat memotivasi dan mencerahkan. Ustadz Nauman justru memberi contoh supaya kita tetap humble, tetap rendah hati. Jadi misalnya kita tahu kita punya potensi di bidang tertentu, kita justru tetap pasrah, tetap berdoa seperti yang dicontohkan Ustadz Nauman. Ya, terima kasih banyak kepada Kang Firman, Kang, atas waktu dan ilmunya yang luar biasa. Tak terasa ini udah jam 7:30 Ini adalah sharing subuh terpanjang, terlama. Luar biasa banget ya teman-teman. Dan waktu itu Ustadz Numan masih 0. Ya Pak Heru, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sharing subuh Ramadan bersama komunitas Nak Indonesia pagi ini. Sekali lagi kepada Kang Firman, terima kasih banyak Kang. Dan insya Allah besok kita akan bertemu kembali di sharing subuh Ramadan bersama Nak Indonesia untuk bisa tahu infonya besok bahas surat apa dengan siapa itu bisa cek di IG-nya Nak Indonesia. Nah, kalau bagi teman-teman yang ingin kepoin gitu siapa sih Kang Firman itu bisa kok cek FB-nya Muhammad Firman. Itu bisa dicek-cek dan kegiatan-kegiatan beliau di bulan Ramadan itu juga ada tentang bedah buku gitu. Jadi mangga yang mau kepoin gitu. Kata Bang Safik sharing subuhnya jadi sharing duha. Ya Kang, ya Bang gitu. Mohon maaf sekali ya teman-teman karena kita itu karena asik gitu, seneng gitu. Dan ini juga merupakan video yang dari Ustadz Noman sampaikan itu di Discovery Your Identity, teman-teman bisa cari di YouTube ya, itu ada. Dan video ini juga sama Kang Firman dan Abah Rama juga sering ditampilkan ya Kang ya, ketika mengisi seminar gitu. Dan tiap kali ada seminar tentang menemukan bakat itu Abah Rama itu menampilkan videonya Ustadz Noman Alihan gitu. Baiklah, karena sudah siang Kang, kita tutup aja sharing subuh pagi ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kang Firman, bila ada kesalahan, kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya Kang. Ada kata-kata penutup sedikit tapi majleb gitu Kang? Baik, sahabat-sahabat sekalian, jangan membuat Allah tersinggung. Allah sudah memberi rezeki banyak, kita merasa miskin. Allah sudah ngasih banyak kemudahan, kita merasa susah. Jadi jangan sibuk dengan perasaan-perasaan itu, padahal kenyataannya nggak begitu. Jadi yuk tunjukkan dong kepada Allah bahwa kita tuh bahagia, kita tuh ceria, kita tuh semangat, kita optimis, kita bersyukur. Karena senyata-nyatanya ya seperti itu. Allah sudah beri banyak. Allah sudah memudahkan, sudah menolong begitu ya. Gitu ya. Jadi yuk jadi muslim yang tenang, jadi muslim yang optimis, jadi muslim yang ceria begitu ya. Ceria di sini ya, karena tahu Allah itu Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhanku adalah Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seperti itu. Gitu ya. Jadikan itu semangat setiap pagi. Lapangan hati kita. Allah melindungi, Allah mencukupi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mari kita tutup ya sesi pagi ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.